Shalom. Salam sejahtera buat saudara-saudara yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari kitab Injil Markus pasal 8 ayat 34 dengan tema menyangkal diri. Markus pasal 8 ayat 34. Sebab beginilah firman Allah. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats pagi hari ini tentang pemberitahuan pertama penderitaan Yesus dan syarat mengikut Dia. Yesus memulai pengajaran kepada orang banyak dan para muridnya. Ia berkata, setiap orang yang mengikut dirinya harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Menyangkal diri dan memikul salib lalu mengikut Yesus. Menyangkal diri artinya menghilangkan atau mengesampingkan keinginan duniawi dengan mengatakan tidak, lalu fokus sebagai pengikut Tuhan dengan identitas sebagai pengikut Yesus. Memikul salib artinya mematikan ambisi dunia dan mengarahkan pada keinginan Tuhan, lalu mengikut Yesus setiap hari. Dan harus komitmen sebagai pengikut Yesus. Bahkan jika menjadi pengikut Yesus harus sampai mengorbankan jiwanya. Saudaraku, orang yang menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawa. Tetapi orang yang kehilangan nyawa karena Tuhan, contohnya mati martir, atau orang yang menderita karena mempertahankan keadilan dan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, akan memperoleh hidup kekal dan keselamatan dari Tuhan. Saudaraku, di dalam memikul salib merupakan tanggung jawab dan beban yang harus dipikul di dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pengikut Yesus. Dan beban yang berat itu sesungguhnya ialah dosa. Dan dosa itu sudah dipikul oleh Yesus, dan itulah salib atau memikul salib akibat memberitakan Yesus di tengah-tengah orang berdosa atau orang yang belum percaya kepada Yesus. Saudaraku, Tuhan Yesus sudah menjelaskan di ayat 31 Injil Markus pasal 8 itu. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Berarti, atau jika Tuhan Yesus mengalami penderitaan seperti itu, maka orang-orang yang mengaku menjadi pengikutnya juga akan mengalami penderitaan karena imannya. Saudaraku, menyangkal diri dan memikul salib harus kita lakukan setiap hari dan seumur hidup kita. Maka berita tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus akan menyebar ke seluruh dunia. Saudaraku, di pagi hari ini, ingatlah, rahasia kekuatan kehidupan Kristen adalah Kristus yang hidup melalui kita, bukan kita yang hidup bagi Yesus, tetapi Yesus hidup melalui kita dan hiduplah oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan agar kami selalu setia dan selalu percaya kepadamu di dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih,
Mari kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini, dan kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.